Udah buat khususnya yang angkatan baru ya. Yang angkatan baru yang masih belum menentukan fokusnya saya mau kemana itu perlu tuh kalau untuk membuat anotasi. Oke. Ini kelihatan ya. Tugasnya pun kayak nggak ada respon juga nih sepertinya nih. Ada yang cuma dilihat, ada yang nggak sama sekali di ini ya, ditengok sama sekali. Jadi ya mungkin kalau yang angkatan 2018-19 gitu ya, atau yang lama yang sebelumnya itu ya mungkin ya sama aja ya kalau untuk mata kuliah seminar proposal ya kita bahasnya ya dari awal nih anotasi artikel gitu ya, kita bahasnya terkait dengan anotasi artikel, kemudian nanti perlahan-lahan ke bab 1 gitu ya, mungkin ke artikelnya gitu ya, introduction-nya, metodenya, sampai akhir gitu. Kalau bisa ya bisa seminar juga kayak gitu ya. Baik, mungkin saya kepingin lihat yang anotasi yang udah dikerjakan berapa orang aja nih kayaknya ya, karena nggak terlalu banyak yang respon juga. Ini mungkin ya, Diana ada di sini. Diana Anggraini. Atau ada yang sudah buat terus mau ditunjukkan gitu. Terus terkait fokusnya apa, mungkin ya bisa diskusi lah di sini gitu ya. Mungkin ada masukan nanti dari saya atau dari teman-teman yang lain. Silakan. Siapa yang hadir terus mau mau dibahas hasil anotasinya. Mungkin dari awal dulu ya, anotasi dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Atau belum semua yang hadir belum buat anotasi semua? Saya udah buat tapi masih dikit, Bu. Siapa nih? Isu. Mau coba presentasi, diskusi? Nanti dulu, Bu. Masih dikit banget beneran, Bu, asli itu. Fokusnya tentang apa, Pak? Kemarin itu nyari sempat kemampuan berpikir reflektif. Sebelumnya video, tapi masih belum selesai yang videonya, baru kemampuan berpikir reflektif doang. Dan itu yang sesuai sama batas Sinta kan baru ada 2 kalau nggak salah yang terbaru. Baru itu doang, makanya baru cuma dapat 2 doang. 2 pun itu pun satu lagi dikit banget, Bu. Gitu. Oh. Muis ini angkatan 2000, Pak Muis nih? 19, Bu, yang kemarin. Kemarin juga di sini ya? Kelas seminar juga ya? Iya, Bu. Cuman masih nunggu juga ini. Masih belum ada dapat surat. Kemarin kayaknya semester lalu udah buat anotasi kan ya? Ya udah, Bu, udah. Cuman kan buat nambahin penguatan mungkin buat hasilnya kali, Bu. Lebih saya perhatiinnya ke hasilnya. Penguatan nantinya. Oke. Baik, yang lainnya? Pak Muis tentang berpikir efektif ya? Iya, Bu. Oke. Yang lainnya?
terkait dengan anotasi, nggak apa-apa. Mau yang mau diskusi, bagi yang angkatan baru juga nggak apa-apa, boleh. Misalkan saya kepingin fokusnya ini Bu, ini arahnya kemana nih, gitu juga boleh. Kita diskusi bareng. Mungkin nanti ada teman dari kakak tingkat memberi masukan, itu kan dari pengalaman kan juga bisa. Enggak siapa? Nggak ada yang mau dibahas? Risa? Hadir di sini Risa? Iya Bu, ada. Mohon maaf Bu, Risa siapa ya Bu? Risanya ada 2 kalau nggak salah. Ini ada 2. Risa Aziza. Risa Aziza? Hadir? Sepertinya belum. Risa Aziza 2019 belum Bu. Belum. Nah ini kalau saya tunjuk nggak Saya ada. coba deh Bu. Oh ya sudah ya. Atau ada di Microsoft Teams? Ada di Microsoft Teams. Atau mau nampilin sendiri? Saya jadi mungkin itu dulu saya gambarkan bahwa yang anotasi. Jadi saya ngumpulinnya itu hasil anotasi terus kemudian hasil tabulasi. Jadi karena saya juga masih ada yang beberapa yang saya parafrase, ada juga yang baru artinya dari sana kemudian saya saya copy gitu maksudnya. Jadi saya coba artikan juga berbantuan beberapa artikel yang dari jurnal internasional berbantuan Google Translate gitu ya Bu. Mungkin saya coba untuk tampilkan. Ya silakan. Ini sambil mempersiapkan ya. Windows ya. Terus bagi yang lainnya saya harap nanti tetap bimbingan sama pembimbingnya ya. Ini ya Bu. Oke. Guys, anotasi artikel. Nah ini saya 8. Jadi saya mengarah di judul tapi nggak semua kayak ada pemecahan masalah, ada beberapa, kemudian ada yang tentang Newman error. Newman saya ada beberapa, kemudian gaya kognitif. Kemarin Ibu minta 8, jadi ada 8, minimal 8 ya, minimal 8 yang saya buat seperti ini. Kemudian yang lainnya ini hasil tabulasi dari 3 aspek tadi. Jadi saya kumpulin semua. Mungkin yang pertama di sini saya karena tadi pemecahan masalah, kemudian saya bahas di sini yang problem solving competence, jadi kemampuan pemecahan masalah gitu ya Bu ya. Terus permasalahannya ini menganalisis kontribusi kompetensi matematika dan sains gitu. Jadi untuk kompetensi di pemecahan masalahnya. Nah, hasil temuannya itu saya dapat dari sana. Ini dari nah ini kebetulan juga saya anotasi di proposal saya gitu. Ternyata pas dilihat dia di Q1 di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi matematika dan sains berkontribusi signifikan terhadap penyelesaian masalah di seluruh negeri. Jadi ada kalimat seperti itu yang didapat di sana. Kemudian koherensi ini ada saya ada di Google Translate ya Bu ya. Koherensi matematika sains secara signifikan terkait dengan kompetensi pemecahan masalah. Koherensi ini kalau nggak salah saya artikan saya lupa ini jadi karena ini jadi dari jurnal tugas yang lalu ya Bu. Terus kemudian ada yang ada yang saya tambahkan. Bukan saya tambahkan, maksud saya ini aja saya copy paste dari yang tabulasi yang saya buat. Kemudian karakteristik khusus negara mengacu hubungan, kemudian koherensi matematika sains terkait dengan kemampuan under
utilisasi ini berdasarkan kinerja sains tetapi kurang pada kinerja matematika. Nah, ini temuan-temuan di sana nih kalau nggak salah saya ambilnya dari dari kesimpulan gitu, kesimpulan sana buat seperti itu. Tapi saya coba untuk di sini dibuat kesimpulan saya di sini ya jadi kayak misalkan ini ada Scarer sama Beckman ya di 2014 ada kalimat dia yang mungkin saya ini kutip gitu ya, bahan kutipan saya karena ini kalimatnya dia sendiri bukan di hasil ngutip, mengungkapkan bahwa matematika dan kompetensi ilmiah berkontribusi signifikan terhadap penyelesaian masalah di seluruh negeri. Nah ini kemarin kalau nggak salah satunya ini saya diminta untuk diperbaiki karena bahasanya masih seperti ini. Kalau nggak salah saya parafrase jadi saya lupa ada di proposal saya. Nah kemudian artinya pentingnya matematika itu penting gitu. Ternyata di penelitian sana ternyata tuh kompetensi matematika dan sains itu penting gitu di negara. Jadi di seluruh negara gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Nah kemudian skor penyelesaian masalah yang rendah tampaknya merupakan hasil dari transfer pengetahuan dan keterampilan. Mohon maaf Bu ada takut ada musik keluar. Pengetahuan dan keterampilan spesifik subjek yang terhambat. Jadi kalau penyelesaian masalah nih rendah itu karena transfer knowledge-nya mungkin yang terhambat gitu. Jadi karena saya mau gali ini kalau nggak salah jadi latar belakang. Salah satunya saya tambahkan di latar belakang tesis saya. Kemudian dia juga mereka berdua juga menyatakan bahwa skor penyelesaian masalah yang rendah tampaknya merupakan tadi pengetahuan spesifik yang terhambat ini tadi udah dari sini kemudian saya simpulkan begini. Jadi karena informasinya seperti ini. Itu yang pertama tentang problem solving. Terus kemudian ini ada tentang cognitive achievement. Jadi saya kan mau coba untuk gaya kognitif ya Bu. Ini matematik cognitive achievement. Tapi ini karena kemarin seperti ini masih terlalu luas, jadi belum ke gaya kognitifnya gitu. Ini kemampuan kognitif lebih ke kognitif matematikanya aja. Jadi bukan gaya kognitif. Ini kalau di sini hasil temuannya ini kebetulan di Q2 dia terbit di jurnal Eurasia Journal. Dia menyelidiki perbedaan dalam prestasi kognitif matematika siswa setelah menerapkan RME dan pembelajaran konvensional. Nah, si Lawrence et al. Ini menyatakan bahwa siswa merasa takut dan kesulitan dalam menghadapi belajar matematika ini belum diparafrase. Jadi dia bilang seperti itu. Jadi salah satu temuannya itu seperti itu. Nih kalau nggak salah saya juga kutip juga di sana di latar belakang. Kemudian pentingnya guru untuk memberdayakan kemampuan intelektual siswa melalui RME. Tapi ini tidak saya ambil karena saya tidak fokus ke RME gitu. Ada beberapa yang saya kutip di sini. Jadi kalau nggak salah saya kutip ini saja dari sana. Kemudian ada juga yang berjudul problem solving juga. Ini permasalahannya menyelidiki bagaimana siswa mengkontekstualisasikan pemecahan masalah, bukan masalah aktual. Nah di sini kalau temuannya menurut Y dan Bostik di 2014, pemecahan masalah adalah proses pindah dari informasi yang diberikan dari dalam wadah melalui masalah itu wadah ke solusi yaitu di luar wadah. Nah ini perumpamaan ini yang mereka sebutkan kemudian jadi bahas tentang pemecahan masalah. Ini saya ambil di salah satu kutipan. Kemudian mereka juga menambahkan bahwa pengalaman sebelumnya mempengaruhi. Jadi pengalaman seseorang jadi pengalaman. Jadi kalau siswa kesulitan itu mungkin ada pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi dia gitu dalam pemecahan masalah. Kalau saya tidak salah gitu. Ini juga saya kutip kalau saya tidak salah ingat. Kontekstualisasi penyelesaian masalah karena
representasi siswa dan metafora konseptual. Ini saya copy dari, cuma ini belum saya parafrase, jadi saya hasil temuannya ini aja, cuma nggak saya masukkan di tesis saya. Kemudian di sini saya problem solving juga, tapi di Turki. Permasalahannya faktor afektif. Hasil temuannya sikap pada pemecahan masalah mempengaruhi prestasi penyelesaian masalah dalam arti positif. Sementara kecemasan matematika mempengaruhi prestasi mereka dalam mode dan cara negatif. Ini keberhasilan akademik. Ini yang saya kutip yang ini. Jadi faktor efektif itu berpengaruh prestasi. Jadi sebelumnya ini pernah saya kutip, tapi karena saya ganti judul waktu itu, jadi saya nggak ini lagi. Waktu itu karena saya arahnya mau ke afektif, jadi saya pakai ini. Kemudian manfaat lain dari pemecahan masalah meningkatkan keterampilan berpikir siswa dengan memasukkan strategi pemecahan masalah di kelas. Maksudnya ini kalau nggak salah belum diganti, jadi maksudnya kalau bisa meningkat, jadi dengan problem solving itu bisa dengan strateginya problem solving gitu. Jadi karena sama-sama pemecahan masalah, tapi maksudnya siswa dapat memecahkan suatu masalah gitu, kita pakai problem strateginya itu dengan di problem solving itu. Ini kemarin diminta untuk direvisi. Mungkin itu Bu. Dan yang kelima tentang problem solving juga. Ini agak cukup banyak ya, karena ini kalau nggak salah di Asia deh. Oke. Gitu Bu. Ini problem solving-nya udah bagus sih. Ini terkait tadi nggak salah nih ya. Analisis kesalahan pemecahan masalah Newman error itu apa tuh? Analisis Newman error. Itu metode. Jadi metode dalam menganalisis apa ya, bukan dia alat ya untuk mendeteksi kesalahan Dicari siswa. Jadi ya. kayak ya. Nah itu saya kalau yang Newman error-nya belum saya masukin ke sini. Di sini Newman error-nya saya ada di sini Bu. Nah di sini Newman error analisis saya ada di sini. Jadi kayak misalkan di sini dari ini orang Indonesia, dia di Sinta 3, deskriptif kualitatif saya mulai agak ngedeketin kalau yang di sini itu karena pendekatan saya sama deskriptif kualitatif. Jadi kayak tahapannya, jadi ternyata tahapannya jenis kesalahannya paling banyak di proses reading gitu kan, ternyata menunjukkan rendahnya tingkat berpikir siswa. Jadi kalau banyak ya di sini, jadi dia nyimpulin, kemudian di keterangan ini saya ngambil kalau kutipannya dia ngutip apa gitu, terus sama di sini dia temuan lainnya apa gitu. Ini saya tambahin di keterangan sini gitu. Kalau ini temuan yang ada di di abstrak, kalau nggak ada di emang hasil dan temuannya dia yang di dalam artikel tersebut. Biasanya gitu. Jadi kalau saya di sini kayak dia pakainya apa? Ternyata dia Newman-nya 5 jenis kan, ada reading, comprehending, kemudian transformation, process skill sama encoding. Sama. Kemudian soalnya ada yang berbeda. Sama semua sih kalau untuk Newman, karena memang asalnya kalau nggak salah dari yang ini ada yang nanya Ibu, ini kan dari conference in journal physics conference. Nah ini kalau nggak salah dia masuk ke ini nggak ya Bu? Ke saya yang dapetinnya dari Science Diary kalau nggak saya tidak salah, saya lupa. Karena saya kan waktu itu diinfokan mendingan cari di situ aman. Tapi kalau nggak salah nih kenapa nggak ada saya keterangannya? Karena dia nggak ada nggak masuk key berapa gitu Ibu. Nggak mungkin di Sans Direct ini. Sans Direct itu biasanya publishingnya Elsevier sendiri. Apa ini ya? Saya soalnya udah lama ya bisa nyarinya. Saya pokoknya waktu itu yang bukan di Google. Jadi di Google Scholar, tapi saya masuk lagi IOP Publishing ini banyak nih, beberapa kali saya ketemu ini in Journal of Physics Conference Series ini beberapa kali, cuma akhirnya
Padahal nih saya yang Alson ini beberapa kali saya lihat Son et al. Itu beberapa kali dia neliti tentang itu, tapi saya jadinya nggak kayak tentang Newman error ya. Beberapa kalau nggak salah saya ada lagi deh tentang Alson itu, tapi jadi saya bingung soalnya kok dia nggak masukin mana ya? Saya taruh di sini nggak ya? Saya nemu 2 kalau nggak salah yang tentang dia tapi beda. Nah kok tapi ini Pak, ini Alson juga sama. Ini Alson juga sama. Nah dia tentang tapi ini cognitive style. Jadi saya 2 kalau nggak salah dapat si Son ini. Nah kalau yang ini dia di jurnal, kalau yang tadi dia ini apa namanya Aya Publishing ya. Ini saya juga dapat ini. Nah ini terindeks di Scopus, jadi ada di Scopus tapi kok tapi nggak ada tulisannya dia key berapanya gitu. Di sini terindeks di Scopus. Tapi saya nggak tahu dia soalnya conference ya Bu gitu. Kan kalau nggak salah ada yang conference itu terindeks di Scopus, ada yang enggak. Nah itu saya gimana gitu. Agak bingung gitu. Makanya tadi ini sama nih itunya penerbitnya, tapi ini saya kemarin kalau nggak salah ngelihat ada di Scopus tapi nggak ada ininya, nggak ada key berapanya gitu, di bawahnya nggak ada gitu. Jadi saya juga nggak takut mau masukin gitu. Gitu Ibu. Kalau yang tadi agak beda sebenarnya saya masih gaya kognitif nih, masih saya cari-cari lagi karena ternyata di beberapa ini hasil temuannya kayak beda. Mereka ada yang pakainya gaya kognitifnya field dependent sama field independent, ada juga yang dia pakainya yang gini, yang gaya kognitifnya pakai core PWR, model ini gitu, ada yang beda-beda. Terus kemudian ada juga yang mana yang pakai ini dia cakupannya dia sama tapi dia banyak gitu, field dependent, impulsif, kemudian ada field independent, ada nah itu. Jadi kemarin saya juga diminta untuk fokus yang kemana, disesuaikan dengan apa namanya materinya. Saya pilih materi itu jadi fokusnya kemana gitu sih. Ini jurnalnya terindeks Q1 dan itu ternyata dia ngulik banyak gitu tentang apa namanya cognitive style-nya. Ini agak saya pakai banget ini buat rujukan saya. Mungkin itu Ibu, masih bingung juga saya. Sebenarnya udah bagus ya, kayaknya udah banyak juga dari sebelumnya, terus kan ditambahin lagi, ya nggak apa-apa. Jadi yang jangan dimatikan dulu, nggak apa-apa, tetap di ini ya, jangan dimatikan dulu. Bagi yang sebelumnya, mungkin kok mengulang lagi, emang kalau seminar proposal, ya kita bahasnya yang ini aja gitu ya, anotasi, terus nanti ngulang lagi ke introduction, metode kayak apa, tetap akan mengulang lagi, tapi kan lebih diperdalam lagi. Nah, kalau masukan saya, tadi udah bagus ya, mungkin ini udah banyak banget, udah banyak jurnal-jurnal yang Q1, conference juga nggak apa-apa, yang penting Scopus, nggak masalah. Berarti kan juga lumayan banyak ya, yang jurnal-jurnal Q1, Q2, Q3 tuh lumayan, udah baik. Terus tadi kalau masukan saya, ini kan terkait analisis kesalahan terkait pemecahan masalah ya. Nah, tadi udah bagus ya, jadi kayak analisis pemecahan masalah punya siapa, dia karena menganalisisnya terkait dengan transfer yang lemah, siswanya tuh lemah di awal-awal tadi ya, saya sempat dengerin kan. Terus ada juga yang karena apa. Nah, itu boleh nanti di akhir, ya kan ini kan Ibu judulnya kan analisis kesalahan ya, pemecahan masalah. Jadi nanti kebaruan Ibu nanti jadi gini aja Bu. Jadi nanti di awal gitu ya, menurut orang-orang yang analisis kesalahannya seperti ini. Nah, mereka kan pasti punya kekurangan. Mereka tidak membahas di bagian Newman error. Nah, Ibu nanti nonjolin Newman error itu seperti apa, kelebihan Newman error. Kenapa kok menggunakan analisis yang Newman error metode ini, kenapa? Itu diperkuat, di mana nanti penelitian sebelumnya yang tidak menggunakan Newman error tadi yang Ibu jelasin tadi itu, kekurangannya ini gitu loh, nggak mengkaji yang kalau menggunakan analisis yang metode Newman error ini sampai detail kemana ya, saya nggak tahu dia Newman error itu kayak apa bentuknya, metodenya kayak apa, saya kan nggak tahu. Kelebihannya apa? Jadi dari tadi yang awal-awal yang hanya analisis pemecahan masalah biasa, yang karena transfernya salah lah, transfer siswa ke salah atau gimana gitu ya,
tapi mereka nggak detailnya kemana, kurangnya apa gitu ya. Nah, kalau di human error dia tuh bisa ini, jadi saya menggunakan analisis ini nanti di kebaruan ibu nanti ke depannya itu bisa digunakan. Nah, di akhir nanti baiknya tuh nanti ibu kan banyak tuh ya penemuannya dari artikel-artikel yang sudah temuannya tadi yang ditemuin ya, apa transfer ke siswa salah atau apa salah, ibu menemukan satu aja minimal yang tidak ada di paper itu, di paper minimal satu aja. Tadi kan ibu kan udah nyari tadi ya salah satunya analisis kesalahan siswa menurut Sapal ini di awal ya, karena transfer pengetahuan ke siswanya itu salah satunya kan itu hambatan kan banyak ibu udah buat ya. Nah, mereka tuh mencari analisis itu berdasarkan apa? Apakah dari segi mana aja kayak gitu. Nah, sedangkan di human error menggunakan analisis human error ini itu kelebihannya apa yang nggak dibahas di paper-paper yang sebelumnya, sehingga saya menggunakan ini kebaruan ibu. Nanti di akhir ibu cari kayak hasil penelitiannya ibu ya, nanti di ending terakhir cari yang minimal satu aja, kalau jangan sama kayak transfernya lemah kan sudah ada, cari yang lain. Ini kan menemukan sesuatu di lapangan kayak gitu loh. Paham ya Bu ya? Iya, paham. Kemarin saya juga masukin di latar belakang di proposal saya masuk itu juga ada kesalahannya, kenapa alasan gitu penggunaan itu kenapa gitu, karena jadi menurut siapa gitu ternyata jadi penggunaan ini tuh tepat gitu untuk melihat apakah akar kesulitan siswa. Nah, ini menurut siapa, jadi ada beberapa dia nyebutin hal yang sama, jadi penggunaan itu tuh tepat gitu. Jadi ada penguatan saya sih, jadi kayak saya kemarin kutip gini, penggunaan human error sebagai penyebab kesalahan siswa ketika mengerjakan tugas matematika dirasa tepat untuk mengetahui apakah akar kesulitan peserta didik ini. Nah, ini menurut siapa? Praktipong, kemudian Nakamura 2006, Singh 2010. Nah, mereka berdua tuh salah satunya nyebutin itu, dia ada di sana. Nah, itu apakah seperti itu Bu? Atau terus saya juga misalkan ya saya juga tadi apa kesalahannya kan itu paper-paper yang dibahas tadi itu kan bukan analisis menggunakan human error itu kan yang jadi metode yang ibu gunain kan di tes ibu, nggak pakai human error itu kan metode itu kan yang tadi awal enggak, yang kemudian saya bahas juga yang pakai human error di beberapa, dia menyimpulkan hal-hal yang temuannya lah gitu, kayak ini dia pakai human error nih prosedurnya. Nah, dia banyak nih, ada kesalahan bahasa tuh kayak apa, tuh, kesalahan ini tuh apa, dia temuannya dia tuh gimana gitu. Ada juga yang saya pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika tingkat membaca misalkan. Nah, ini dia bilang bahwa apakah ngerti apa dari permasalahan itu, arti dari permasalahan itu apa, kayak gitu-gitu. Jadi saya catat juga sih Bu maksudnya di sini. Tapi jadi ada beberapa memang yang sudah menggunakan, banyak ya Bu maksud saya, bukan beberapa, jadi banyak yang sudah menggunakan. Nah, saya kemarin ngutipnya itu di beberapa artikel yang menyatakan bahwa human error tuh ternyata ini loh, pas loh dipakai buat ini loh gitu. Saya kemarin nyari nyari gitu buat memperkuat argumen saya kenapa saya pakai human error gitu sih Bu kemarin. Tapi dapetnya cuma sedikit. itu udah bagus kok. Gitu. Ya bagus, jadi dicari aja. Yang penting kalau saran saya sih inti dari analisis human error itu apa yang nggak dimiliki yang lain. Terus Yang kalau tidak punya dimiliki, paper ya, yang membahas human error, cari yang paper ini membahas human error, tapi saya nggak sama juga dengan paper orang ini, paham ya? Tidak Sama-sama sama. human error, iya nggak boleh sama. Paling nggak iya. kamu harus kebaruan kayak gitu kan. Human orang itu kan nggak bahas tentang terkait dengan gaya kognitif. Ada gaya kognitifnya nggak? Ada juga sebenarnya Bu. Jadi Bedanya saya apa? Bedanya kan bingung juga nanti. Mendingan baca itu. Makanya saya lupa deh. Ada beberapa penelitian yang mungkin yang saya masukkan ke sini enggak ya? Saya lupa. Dia ada juga tentang ini, kemudian pakai ini, kalau ini dia permutasi kombinasi. Jadi saya nyari juga sini pemecahan masalah, problematika kaidah pemecahan masalah ya titik. Nah, ini dia pakai human error juga di dalamnya. Walaupun nggak disebut, ternyata di dalamnya dia pakai gitu. Kemudian ini juga permutasi kombinasi. Kalau saya di program linear rencananya Ibu. Ini dia pakai Newpolia, cuma dia kayak ngejelasin lebih ke saya lupa ini udah lama.
Nah, saya mungkin kalau di sini, jadi ini soal matematika secara keseluruhan gitu ya, kayak soal matematika. Nah, kalau di sini ada, kalau saya lupa, saya taruh di sini nggak ya Bu? Itu juga saya mau tanya, kalau gimana ternyata saya udah pernah judul persis sama dengan saya gitu, tapi kan saya kemarin dikuatkan gitu, saya agak takut juga kemarin, ternyata ada gitu yang udah persis sama kayak saya, ya apalagi di pandemi ini jujur aja banyak orang yang beralih ke kualitatif karena agak susah untuk penelitiannya kalau di kuantitatif gitu. Nah, tapi nanti saya diminta perkuat untuk yang membedakan tuh apa, dan lebih dalam kita ngoreknya tuh lebih dalam gitu. Lebih dalamnya tuh di apa. Jadi nanti kekuatan di analisis walaupun judulnya sama, tapi nanti kekuatan lebih dikuatkan di menganalisisnya gitu. Kemarin saya dikuatkan seperti itu sih, Bu. Terus sama mungkin yang dulu-dulu pembelajarannya mereka tidak berbasis daring gitu. Kalau sekarang kan berbasis daring, bahkan jadi salah satu pembeda juga gitu, karena pasti punya permasalahan baru nih di siswa mungkin ada permasalahan nanti di kesalahan yang lain yang tidak dituliskan di situ, tapi ternyata bertambah. Saya lupa waktu itu ada salah satu penelitian dia menambahkan lagi, ada selain 5 Newman error itu dia ketemu lagi permasalahan baru gitu. Jadi dia nambahin satu gitu, ada satu ternyata temuannya dia yang bukan di analisis itu Newman error yang 5 tahapan itu, tapi dia ada di satu gitu. Nah mungkin nanti karena saya belum meneliti ya, mungkin nanti saya lebih dalam ke situ gitu sih kemarin. Jadi Apa yang belum itu tadi, apa yang belum ada di katanya? Sebentar ya Bu, saya catat di ini nggak ya? Itu dituangin semua ya. Iya. Jadi udah jelasin tadi, saya perlu perdalam ini, yang nggak dibahas orang lah itu dicari. Kalau sudah ada, Iya. nah tuangkan di proposalnya Ibu. Ibu udah sampai mana nih babnya? Saya bab 1 kan kemarin, terus udah disuruh diminta untuk bab 2 ya Bu. Cuma bab 2 tuh kan saya ngambilnya nanti rencananya juga dari detabulasi yang saya buat ini Bu gitu. Cuma belum saya rangkai kata-katanya. Jadi Itu udah yang masih Ibu ngumpulin. dibilang, rangkai tahu di situ udah. Yang Kenapa ya Bu? belum ada itu tadi kan Ibu bilang ada yang paper yang di mana saya itu tidak menemukan ini, tapi saya menemukan yang lain. Nah itu saya mengkaji lebih dalam lagi. Ya itu nanti dituangkan di proposalnya Ibu. Ini ada ya ini Bu, jadi ada penelitian di Clement Ellerton itu tahun 96 sih memang. Jadi ternyata selain 5 yang Newman error itu, dia nemuin satu kesalahan waktu itu, penalaran yang salah. Jadi di situ kan nggak ada penalaran ya di Newman error gitu. Jadi cuma reading, comprehension, transformation, terus kemudian proses skill sama encoding. Nah dia bilang penalaran yang salah. Jadi atau argumennya ternyata salah gitu, pas di wawancara ternyata kan kekuatan Newman error juga kekuatan analisis itu kan di wawancara juga ya salah satunya, dan ternyata dia menalarnya salah, ternyata bukan kesalahan diri ini ternyata kesalahan sama. Nah ini mungkin nanti ini juga jadi saya salah satu mungkin bukan pembeda, tapi mungkin saya menambah ikut lihat juga mungkin nanti juga mungkin mudah-mudahan bisa lebih mendalami penalaran yang dimaksud ini apa sih, jadi nanti mengkombinasikan yang si Clement-nya ini sama yang Newman error. Tapi saya baru kemarin tahap rencana, saya belum diskusi lagi sih, tapi saya masukkan kemarin di bab 1 saya di latar belakang itu Ibu. Sip, udah keren ya, makanya lebih banyak bimbingan, lebih enak kan ya. Iya Ibu. Ya udah ini kayaknya baik ya kayaknya ya. Mungkin yang lainnya juga bisa boleh saya stop share melihat Ibu? gitu. Ya boleh, silakan. Oh ya. Yang lainnya juga mungkin bisa ada pandangan ya. Jadi nanti fokusnya saya apa, yang penting cari kebaruan, itu intinya ya, cari kebaruan yang nggak dibahas, cari biarpun sudah ada paper yang terkait dengan itu lebih dalam lagi. Intinya paper itu membahas apa kayak gitu ya. Kayak ini mungkin refleksi juga dari pengalaman saya juga gitu ya. Dulu saya juga terkait dengan proses berpikir reflektif gitu ya. Mungkin yang sebelumnya udah saya pernah cerita ya. Kayak gitu. Jadi intinya reflektif banyak banget. Reflective thinking tuh saya klik di mana aja udah banyak ya. Database mana aja udah banyak banget. Jadi
Tapi kira-kira kebaruan saya itu apa di situ? Saya munculkan di situ. Waktu itu saya lihat yang perplexity. Jadi ada tahapan-tahapannya kan. Reflektif itu kan ada tahapannya. Ada perplexity, ada investigation, ada apa-apa gitu kan ya. Tapi waktu itu saya tidak menemukan makna dari perplexity. Hanya deskripsi biasa. Kemudian saya analisis. Jadi saya lihat indikator dari perplexity gitu ya. Karena itu belum dikaji sama artikel lain itu belum ada. Dikaji tapi tidak detail. Bagaimana indikator tidak ada. Nah, itu saya mintanya kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu untuk membuat paper, artikel gitu ya, ataupun tesisnya itu melihat kira-kira artikel saya nih atau tesis saya nih kebaruannya di mana yang tidak dibahas orang lain. Saya juga dulu membahas reflective thinking gitu ya. Itu juga dibahas udah jamur banget ya. Siapa yang nggak tahu itu reflective thinking dari dulu juga banyak ya. Nah, tapi cari kebaruan yang belum pernah dibahas kayak gitu. Ya, tadi kayak Bu Ratna juga akhirnya dia menemukan juga kan yang belum dibahas gitu ya di Newman Aerology kan ada nemu lagi aspek apa lagi gitu ya. Nah, nanti kebaruannya ibu harus menemukan satu artikel lagi. Itu kan tadi kan ada yang dikasih contoh sama Bu Ratna itu kan ada artikel yang menemukan satu aspek lagi. Nah, ibu nanti menemukan lagi baru lagi. Itu jadi kebaruan ibu. Bisa contoh, jadi semakin banyak baca artikel, buat anotasi baca artikel, oh kayak gini tuh kebaruannya orang-orang. Oh, berarti saya nanti juga membuat kebaruan kayak gini. Jadi semakin banyak anotasi, semakin tahu kebaruan itu kayak apa. Itu ya. Yang lainnya ada yang mau mencoba untuk ini apa ya menunjukkan anotasinya apa terus fokus saya itu mau kemana gitu, boleh silakan, masih ada waktu ya. Nanti Bu Ratna sama yang lain juga tadi itu sebenarnya udah banyak anotasinya, diperbanyak lagi, semakin banyak semakin baik gitu ya. Ada lagi yang mau diskusi juga? Nanti ini ya, saya harap tetap bimbingan ke pembimbingnya gitu ya. Jangan lupa untuk bimbingan terus, pokoknya intens. Ada yang mau diskusikan? Ini jumlahnya yang hadir baru 14 ya. Gak apa-apa. Tadi ada yang infokan Ratna Mari nggak bisa hadir, lagi ada kegiatan sama Bu Mel. Oh iya, baik. Yang lainnya bagaimana? Saya harap untuk mata kuliah ini gitu ya, benar-benar bisa memanfaatkan. Kayak misalkan disuruh membuat anotasi kayak gitu. Aduh, buat apa sih? Capek-capek, nggak akan diperiksa juga. Ya intinya gini, saya tetap lihat, saya tetap mantau kayak gitu. Tapi kan sebenarnya kan itu benefitnya buat Bapak Ibu sendiri ya. Kedepannya semakin saya mengikuti instruksi dari dosen, saya buat terus, update terus. Tadi kan minimal 8. Harusnya sekarang 16. Kan 2 minggu ya. Kayak gitu. Jadi per minggu minimal buat satu artikel, anotasi artikel itu pekerjaan yang ringan ya. Ringan banget kan, cuma baca artikel. Minimal baca abstrak gitu ya. Ini bahas apa, tujuannya apa, subjeknya apa, metodenya apa. Ya kan cuma itu aja kan. Terus dibuat anotasinya. Kerjanya simple, minimal 1 hari 1 kali, 1 paper. Yang kan itu simple banget. Tapi itu kayak penting banget, penting dalam membuat artikel, membuat apa ya, tesis. Jadi pada saat Bapak Ibu udah lulus pun masih bisa mengembangkan lagi kan. Kan udah ngumpulin segitu banyak anotasi paper. Jadi enak gitu, tinggal comot-comot aja. Saya mau kemarin tuh bahas yang menurut orang ini nih, tinggal ada gitu. Apalagi kalau pakai Mendeley kan bisa ya. Di sini bisa Mendeley semua kan ya? Bisa, Bu.
Bisa, bagus. Jadi kan enak kalau sudah ada dengan anotasi, udah tahu ya, tinggal ngambil-ngambil aja. Nah, lakukan anotasi. Tanpa disuruh pun lakukan anotasi terus-menerus. Ya, terus lakukan karena itu yang penting gitu loh. Ya, itu pekerjaan simpel, tapi kalau nggak dicicil, endingnya juga repot dan itu kayak kunci utamanya anotasi itu. Ya, pendukungnya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi saya harap nanti direspon lah ya, direspon tugasnya itu coba dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan, udah di-upload gitu ya, minggu depan nambah lagi 8 kan banyak. Nah, nanti untuk bab 2 tuh nggak ada masalah. Untuk membuat bab 2 tuh nggak masalah. Gitu ya. Bab 3 ya cuma itu aja udah. Metodenya aja yang mau digunakan apa. Yang gitu ya. Mungkin ada lagi mau tanyakan, kalau nggak ada mungkin saya akhiri ya Bapak Ibu. Atau kalau nggak ada yang dibahas. Oke, kalau yang bimbingan saya, kayaknya ada beberapa bimbingan saya ya. Kalau belum masuk grup, hubungi saya secara japri ya, nanti saya masukkan ke grup saya. Terus, saya rencananya ingin buat Google Meet lah, biar ada progres dari Bapak Ibu nanti. Gitu ya, kalau yang lainnya silakan hubungi pembimbingnya masing-masing. Kalau belum ada pembimbing ke Kaprodi ya, tanya kapan, mungkin ada batas waktunya sendiri gitu ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu tetap intens bimbingan, tetap buat banyak anotasi. Diperbanyak lagi aja. Minggu depan kita mungkin saya pengen lihat lah progresnya Bapak Ibu, mungkin bab satunya atau ini ya, atau jurnalnya gitu ya, artikelnya lah ya, yang udah buat artikel kayak gitu, boleh ditanyakan, didiskusikan boleh, gitu ya. Baik, kalau nggak ada saya akhiri perkuliahan hari ini. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Nggak ada. Baik. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.